Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Adrian dari Steaming Pontianak dengan NIM 272102659 semester 3 kelas C1. Saat ini saya akan merepresentasikan tugas terstruktur dari mata pelajaran pemrograman berbasis open source. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama ada outline, yaitu ada latar belakang, tujuan dan batasan, teknologi yang digunakan, fitur utama yaitu kategori, produk, cart, serta checkout, hasil pengujian, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, pertama, latar belakang. Marketplace memudahkan transaksi jual beli online. Dibutuhkan prototipe marketplace sederhana untuk pembelajaran dan implementasi Django. Solusi dibuat berbasis web dengan UI modern dan proses belanja dasar. Lanjut, tujuan dan batasan. Tujuannya membangun web penjualan sederhana berbasis Django. Fiturnya kategori, produk, charge, checkout, dan pajak 12%. Batasannya, charge masih berbasis front-end atau JavaScript, belum ada login, dan riwayat order. Batasannya, sekarang adalah teknologi yang digunakan. Backend, Django Framework menggunakan Python. Django adalah framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun bagian backend atau server dari aplikasi web penjualan. Django menangani proses utama seperti routing URL, menjalankan logika pada file views, misalnya menampilkan daftar produk dan memproses checkout, menghubungkan tampilan dengan data dari database, serta menyediakan fitur Django admin untuk mengolah kategori dan produk dengan mudah tanpa membuat dashboard dari nol. Selanjutnya, database SQLite plus Django ORM. SQLite digunakan sebagai database bawaan Django yang ringan dan cocok untuk prototipe atau tugas pengembangan aplikasi. Karena tidak memerlukan instalasi server database tambahan, data seperti kategori dan produk disimpan di SQLite, lalu diakses menggunakan Django ORM, Object Relational Mapping, yang memungkinkan pengembang melakukan operasi database seperti menambah, mengambil, dan memfilter data hanya dengan kode Python tanpa menulis query SQL secara manual. Selanjutnya, front-end, HTML, dan Tailwind CSS, dan Font Awesome. Front-end dibangun menggunakan HTML sebagai struktur halaman, Tailwind CSS sebagai framework styling untuk membuat tampilan modern dan responsif seperti marketplace, serta Font Awesome untuk ikon-ikon seperti keranjang belanja dan sosial media. Kombinasi ini membuat antarmuka menjadi lebih menarik, rapi, dan mudah dikembangkan. Misalnya dalam pembuatan sidebar, kategori, grid produk, tombol aksi, serta footer yang menyerupai desain website e-commerce. Selanjutnya, interaksi checkout, JavaScript Fetch API, JSON POST. Checkout pada sistem dilakukan menggunakan JavaScript Fetch API untuk mengirim data keranjang belanja dari browser ke backend Django melalui request post dalam format JSON. Saat pengguna menekan tombol checkout, data chart yang berisi ID produk dan quantity dikirim ke endpoint atau checkout. Kemudian server memvalidasi data produk dari database, menghitung subtotal, pajak 12%, serta total pembayaran, lalu mengembalikan hasilnya dalam bentuk respon JSON agar ditampilkan kembali kepada pengguna. Selanjutnya, fitur utama. Kategori produk, sistem menyediakan daftar kategori di sidebar kiri. Kategori digunakan untuk mengelompokkan produk agar lebih mudah dicari. User bisa klik kategori untuk memfilter produk yang tampil. Data kategori dikelola melalui Django admin. Daftar produk, product listing. Produk ditampilkan dalam bentuk grid atau cart seperti marketplace.
Setiap produk menampilkan gambar produk jika ada, nama produk, harga produk. Produk yang tampil hanya yang statusnya aktif, is aktif sama dengan true. Data produk juga bisa ditambah, edit, hapus lewat Django admin. Selanjutnya, keranjang belanja, cart. Seperti yang gambar ini, user dapat menekan tombol plus keranjang untuk memasukkan produk. Cart menyimpan data dari produk, nama produk, harga produk, dan quantity. Jika produk yang sama ditambahkan lagi, quantity akan bertambah otomatis. User bisa menambahkan quantity atau mengurangi quantity dan menghapus item dari chart. Selanjutnya, penghitungan otomatis. Subtotal, pajak total, pajak dan total. Sistem menghitung total belanja secara otomatis dari isi chart. Perhitungan meliputi subtotal, pajak 12%, 12%, dan total bayar. Nilai subtotal, pajak, dan total ditampilkan real time pada sidebar chart, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, checkout. Saat user klik tombol checkout, data chart dikirim ke backend Django. Data dikirim menggunakan Fetch API dalam format JSON POST ke endpoint checkout. Backend akan memvalidasi produk berdasarkan ID di database, menghitung ulang subtotal, pajak 12%, dan total, mengirim respon JSON sebagai hasil checkout. Setelah checkout berhasil, chart akan dikosongkan. Gambar di sebelahnya adalah contoh checkout. Ini adalah codingannya. Ini model .py-nya atau database-nya. Ini logiknya, shop atau shop/view, URL, dan admin, dan front end-nya atau template. Ini indeksnya, codingan untuk halaman web. Selanjutnya, migrasi database. Setelah menyalin semua kode, lakukan migrasi database. Buat akun Django admin, python manage.py, create super user, terus jalankan server. Setelah dijalankan server, kita masuk ke admin. Jalankan Django admin dengan cara ketikkan pada URL browser ini. Jalan terus di sana kalian bisa mengedit, menambahkan kategori dan produk. Di sini ada tampilannya, hasil tampilan. Baiklah, saatnya kita mengujinya. Pertama itu kalian harus, karena saya menggunakan Anaconda prompt seperti yang diajarkan dosen saya. Pertama-tama buat folder, misalnya mkdir, apa saja, dan change direction apa saja. Selanjutnya itu Python m dan kita tunggu sebentar. Selanjutnya aktifkan fan-nya. Fan script activate. Setelah diaktifkan, kalian bisa install Django. Install Django.
Tunggu sampai selesai. Baiklah, sudah selesai. Lanjut kita Python. Hmm, Selanjutnya Django admin start project, terus nama project. Misalkan apa toko apa saja. Setelah itu dijalankan. Sebelum dijalankan kita change direction atau masuk ke folder yang baru saja kita buat atau project yang baru saja kita buat. Itu toko apa saja. Setelah dibuat, kita jalankan Python manage.py start app toko. Eh, Setelah itu kita masuk ke Visual Code. Nah, itulah cara membuat aplikasinya. Dan lanjut ke kita akan lanjut ke web yang sudah saya buat. Setelah ini adalah file yang sudah saya buat, yaitu di web penjualan. Karena sebelum saya melanjutkan yang punya saya, kalian harus kalian harus melakukan Python manage.py make migration setelah kalian selesai mengcoding web yang sudah kalian coding. Karena saya sudah melakukan migration dan sudah melakukan create super, maksudnya membuat akun Django admin. Langkah yang selanjutnya saya lakukan adalah Python manage.py run server, yaitu menjalankan server. Nah, selanjutnya mari kita lihat web yang sudah saya buat. Kalian bisa klik di sini, enter untuk copy. Hal yang pertama kalian lakukan adalah masuk ke admin. Oh, no. Di admin, kalian harus login pertama-tama. Karena saya sudah login, jadi langsung saja, yaitu menambahkan di admin sini, kalian bisa menambahkan kategori, seperti kategori apa saja. Ikonnya, font awesome ini kalian bisa cari di internet, font awesome, icon.
Terus kalian copy ini. Jika sudah, kalian bisa melihat apa yang sudah saya tambahkan di web kalian, web yang sudah kita buat. Apa saja ini kategorinya. Dan kalian bisa nambahkan produk di admin. Di apa saja, misalkan namanya apa saja, harga 25.000, dan gambar kalian bisa cari di internet. Misalkan eh, udang. Diklik dan buka gambar di tab baru. Copy ini, stoknya 77. Save dan lihat di web penjualan apa saja ada udang yang baru saja kita tambahkan. Di sini bisa kalian masukkan ke keranjang atau chart, bisa menambahkan dan mengurangi, dan bisa hapus, dan kita bisa cek menyatakan checkout berhasil, total 140.000. Lanjut dengan PPT. Hasil pengujian. Pengujian tampilan produk. Sistem berhasil menampilkan daftar produk dalam bentuk grid atau chart atau card pada halaman utama. Informasi produk seperti nama, harga, dan gambar tampil sesuai data dari database. Produk yang tidak memiliki gambar tetap tampil dengan placeholder, sehingga tampilan tidak rusak. Hasil tampilan produk berjalan normal dan responsif. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba produk yang tidak memiliki gambar. Di apa saja? Tidak ada gambar. Harga Rp1. Save di web penjualan. Tidak ada gambar. Baiklah, berhasil. Hasilnya tampilan produk berjalan normal dan responsif. Apakah responsif? Oke, responsif. 2. Pengujian filter kategori. Saat pengguna memilih kategori pada sidebar, sistem berhasil menampilkan produk yang sesuai kategori tersebut. Ini kategorinya, pakaian. Ada pakaian, ada alat. Karena tidak ada alat, maka tidak ada produk. Maksudnya produk alat tidak ada, jadi di kategori alat tidak ada, karena saya tidak masukkan. Di makanan ada, aksesoris, ada cincin, dan apa saja ada udang, dan tidak ada gambar. Lanjut, ketika pengguna memilih semua, sistem menampilkan seluruh produk aktif. Semua. Ini adalah produk yang sudah saya tambahkan. Ketiga, pengujian keranjang belanja. Produk dapat ditambahkan ke chart dengan menekan tombol plus keranjang. Plus keranjang bisa. Jika produk yang sama ditambahkan kembali, sistem tidak membuat item baru, tapi menambahkan quantity. Bisa, tambah 2. Pengguna dapat mengatur quantity menggunakan tombol plus dan minus, serta dapat menghapus item dari chart. Plus, maksudnya minus, plus, dan hapus. Bisa. Hasil, chart dapat menyimpan banyak item dan quantity
dan dapat berubah sesuai interaksi pengguna. Keempat, pengujian perhitungan subtotal, pajak dan total. Subtotal dihitung berdasarkan total harga setiap item dikali quantity. Subtotal 50.000 karena itemnya 2. Pajak sebesar 12% dihitung otomatis dari subtotal 6.000. Total akhir ditampilkan sebagai subtotal plus pajak dan berubah secara real time ketika quantity berubah. Penghitungan subtotal, pajak 12% dan total berjalan dengan benar. Sudah benar. 5. Pengujian checkout. Saat tombol checkout ditekan, sistem mengirim data chart ke backend menggunakan metode post-JSON. Berhasil. Backend berhasil memproses data, memvalidasi produk berdasarkan ID, dan mengembalikan hasil berupa subtotal, pajak, dan total secara detail item. Setelah checkout berhasil, chart dikosongkan kembali. Keranjangnya dikosongkan kembali. Hasil proses checkout berjalan sesuai alur belanja online sederhana. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem web penjualan berhasil dibuat sebagai marketplace sederhana berbasis Django Framework. Dengan tampilan modern menggunakan Tailwind CSS, sistem mampu menampilkan daftar produk dan kategori, melakukan filtering produk berdasarkan kategori, serta menyediakan fitur keranjang belanja atau chart yang dapat menampung banyak item dengan pengaturan jumlah atau quantity. Selain itu, sistem dapat menghitung subtotal, pajak 12%, dan total pembayaran secara otomatis, serta melakukan proses checkout dengan mengirim data chart ke backend menggunakan Fetch API, JSON Post, dan menerima respon hasil perhitungan dari server. Dengan demikian, web penjualan sudah memenuhi tujuan utama sebagai prototype marketplace sederhana seperti Tokopedia dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem e-commerce yang lebih lengkap. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.